Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik semafor, sebuah sistem komunikasi visual yang kelihatannya simple, tapi ternyata jenius banget. Mungkin Anda sering lihat tapi belum tahu persis apa gunanya. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Pasti sering lihat kan, anak-anak pramuka lagi ngibarin bendera dengan gerakan-gerakan yang kelihatannya acak. Nah, itu bukan sekedar tarian atau main-main loh. Mereka itu lagi ngobrol, ngirim pesan, tepat di depan mata kita. Ini jadi pembuka yang pas banget buat topik kita hari ini. Jadi, sebenarnya apa sih semafora itu? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita bedah bareng-bareng apa arti dibalik bahasa visual yang menarik ini. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, semafor itu ya cara ngasih isyarat pakai penglihatan. Ini tuh cara yang efisien banget buat komunikasi jarak jauh tanpa ngomong sepatah kata pun. Bayangin aja, ini tuh kayak kita lagi ngechat tapi pakai gerakan badan. Keren kan? Intinya tuh simple banget. Setiap posisi lengan itu mewakili satu huruf atau satu angka. Nah, bendera yang warnanya ngejreng itu cuma alat bantu aja biar gerakannya lebih gampang dilihat dari jauh. Jadi, yang paling penting itu posisinya, bukan benderanya. Setiap penemuan hebat pasti punya cerita di baliknya. Dan semafor juga begitu. Yuk kita mundur sedikit ke Prancis di abad ke-18 buat kenalan sama otak di balik sistem ini. Nah, ini dia orangnya, Claude Shape. Dia ini seorang insinyur sekaligus pendeta yang sadar banget kalau saat itu butuh cara komunikasi jarak jauh yang super cepat. Akhirnya, dia mengembangkan sebuah sistem yang nantinya bakal mengubah cara informasi menyebar ke seluruh Eropa. Yang luar biasa dari sini tuh, coba deh lihat seberapa cepat idenya menyebar. Cuma dalam 4 tahun, sistem ini berubah dari sekedar konsep jadi jaringan komunikasi yang dipakai di seluruh benua. Ini nunjukin betapa dibutuhkannya teknologi kayak gini waktu itu. Sistem ini bukan cuma buat kirim-kirim pesan biasa loh. Awalnya, tujuan utamanya itu buat militer. Dan sistem ini jadi alat yang krusial banget buat salah satu jenderal paling terkenal dalam sejarah. Nah, ini dia poin kuncinya. Napoleon Bonaparte itu pakai jaringan semafor ini buat mengordinasikan pasukannya yang super besar. Kecepatan ini ngasih dia keuntungan strategis yang, wah, luar biasa. Dia bisa kirim perintah jauh lebih cepat daripada kemampuan musuhnya buat bereaksi. Oke, sekarang mungkin Anda mikir, tunggu dulu, kan udah ada radio sama telepon. Betul, tapi yuk kita lihat kenapa bendera sederhana ini masih relevan banget bahkan setelah teknologi modern muncul. Ini pertanyaan bagus kan? Waktu Perang Dunia Pertama, radio emang udah ada, tapi tentara masih sering banget ngandelin semafor. Kenapa kok balik lagi ke teknologi yang kelihatannya kuno? Jawabannya ada di 2 keunggulan utama. Dan inilah jawabannya. Komunikasi radio itu gampang banget disadap musuh, tapi semafor, Anda harus benar-benar bisa melihat si pengirim pesan buat tahu isinya. Sinyal visual ini nggak bisa diretas. Plus, semafor nggak butuh listrik atau menara sinyal. Selama Anda bisa lihat orangnya, Anda bisa komunikasi. Simple, andal, dan yang paling penting, aman. Oke, kita udah bahas sejarahnya. Kenapa ini penting banget? Sekarang, yuk kita masuk ke bagian praktisnya dan lihat gimana sebenarnya cara kerjanya. Mari kita lihat spek bendera semafor standar. Ukurannya pas, 45 x 45 cm. Dan perhatiin warnanya deh, merah sama kuning. Itu bukan pilihan acak loh. Warna-warna ini dipilih karena kontrasnya tinggi banget, jadi kelihatan super jelas di berbagai latar belakang dan cuaca. Totalnya ada 30 formasi yang berbeda. Ini bukan cuma buat sinyal simpel kayak ya atau tidak ya. Ini tuh satu set alfabet yang berfungsi penuh. Anda bisa mengeja kata, ngirim angka, dan nyampein pesan yang kompleks. Semuanya cuma pakai posisi tangan. Cara paling gampang buat belajar gerakannya itu dengan bayangin diri Anda sendiri sebagai jam. Semua gerakan itu muternya searah jarum jam. Anda mulai dari posisi istirahat, terus gerakin tangan ke posisi hurufnya, ngikutin alur melingkar kayak jarum jam. Nah, ini prinsip inti yang bikin sistemnya logis dan gampang dipelajari. Jadi, setelah kita lihat gimana sistem yang umurnya udah 200 tahun lebih ini ternyata masih relevan di perang modern, ini bikin kita mikir ya. Semafor ini jadi pengingat kalau kadang solusi yang paling simpel dan paling bisa diandalkan itu justru bukan yang paling canggih. Kira-kira apa lagi ya contoh lainnya di hidup kita sehari-hari? Sampai ketemu di bahasan berikutnya.